Oke, sahabat-sahabat matatimawab.com. Kali ini kita akan membahas sebuah isu menarik yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Timur Tengah Selatan pada pemberitaan media suara tts.com yang mengatakan bahwa di TTS ini literasi dan numerasi kita masih sangat rendah. Oleh karena itu saat ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu pegiat literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Beliau ini adalah Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten TTS sekaligus jurnalis senior di TTS yang saat ini juga menduduki jabatan sebagai Ketua SMSI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Halo kakak, selamat siang dan selamat malam, selamat pagi. Terima kasih Kak Kari sudah mengundang ke ruang podcastnya Kak Kari. Siap. Kakak Lenso, Siap. Kakak Lenso juga mungkin sudah ikuti pemberitaan di media suara tts.com terkait pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait literasi dan numerasi. Nah, pada saat ini kita menghadirkan Kakak Lenso ini sebagai salah satu ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kayaknya kita langsung saja. Yang pertama, mungkin dari Kakak Lenso sebagai salah satu pegiat literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bagaimana tanggapan kakak terhadap pernyataan Kepala Dinas P&K TTS yang mengakui rendahnya literasi dan numerasi di TTS? Baik, terima kasih Kak Kari terkait dengan pernyataan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS beberapa hari terkait dengan rendahnya literasi dan numerasi di Kabupaten TTS, dan itu memang fakta yang memang sesungguhnya diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas. Dan di dalam statementnya beliau yang ditayang oleh media suara tts.com, di situ ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Bapak Kadis. Yang pertama terkait berangkatnya dari pengaruh COVID-19 saat itu. Nah, setelah itu fakta kedua ini menunjukkan bahwa tingkat atau kualitas asupan gizi anak, anak itu yang memang masih. Dan di poin ketiga Bapak Kadis juga menyatakan bahwa kualitas guru-guru kita itu yang memang masih rendah. Dan dari ketiga poin yang diangkat oleh Bapak Kadis ini, justru Kak Kris, saya sebagai pegiat literasi dan juga Ketua Forum TBM Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya sangat setuju dengan poin yang diangkat, poin ketiga, yang terkait dengan kualitas guru-guru kita itu memang masih rendah. Dalam yang diangkat adalah guru-guru SD. Dan sebagai temuan juga kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat KKRI, kami selalu melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah, dan kami juga masih menemukan banyak sekali anak-anak yang walaupun sudah SMP, tetapi banyak yang belum lancar dalam hal membaca. Itu kami temukan di berbagai SMP yang ada di Kabupaten TTS. Dan itu menunjukkan bahwa anak-anak itu sekalipun mereka sudah tamat SD, tapi banyak tamat SD dan dilanjutkan ke SMP dengan belum bisa membaca. Dan itu yang kualitas guru-guru kita yang mungkin perlu dibenahi. Siap. Nah, mungkin apa upaya yang sudah dilakukan oleh komunitas literasi atau pihak lain untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan numerasi masyarakat khususnya di kalangan anak-anak? Ya, baik dari KKRI dan kami dari Forum TBM Kabupaten TTS, di saat kami menemukan persoalan-persoalan seperti itu, solusi yang kami tawarkan adalah mendirikan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di setiap tempat yang kami telah kunjungi. Dan
dalam pergerakan kami selama ini jujur bahwa kami bergerak secara sukarelawan, bergerak sendirilah, artinya kita panggilan hati untuk bagaimana melakukan pelayanan kepada anak-anak seperti itu. Dan juga banyak sekolah yang memang mengundang kami hadir dan berbagi dengan para guru maupun juga peserta didik terkait upaya bagaimana peningkatan literasi, tapi yang kami masih lebih fokusnya ke literasi baca tulis. Dan itu yang jika kami temukan di lapangan, kami temukan yang solusi yang kami tawarkan mendirikan TBN. Nah, di dalam TBN ini yang kami membutuh sukarelawan di tempat yang kami temukan untuk bagaimana bisa di luar jam sekolah bisa melakukan pelayanan khusus kepada anak-anak yang belum lancar dalam hal membaca. Mungkin yang kami selama ini lakukan. Dan dalam perjalanan kami di TTS ini baru 27 TBM yang kami dirikan. Dan dalam perjalanan 27 TBM ini sudah ada 10 TBM yang sudah dibantu dengan bahan bacaan dari Perpusnas RI. Oke. Nah kan ini apa kakak dong berliterasi pasti ada kendala-kendala. Nah mungkin selama ini ada kendala tertentu dalam mengembangkan gerakan literasi di TTS seperti kurangnya fasilitas, akses buku, atau kurangnya dukungan dari pemerintah. Ya, dan selama pergerakan kami kami bersyukur karena di Kabupaten TTS kami juga sangat support oleh Dinas Perpustakaan dan GRC Pendaerah. Itu kami selalu disupport setiap kali TBM yang kami dirikan selalu dibantu dengan bahan bacaan dan juga mungkin rak buku yang dibantu oleh Dinas Kersipan. Dan dalam perjalanan kami jujur bahwa kendala yang kami hadapi di lapangan, kami bergerak masih sendiri dan dukungan dari pemerintah untuk pelibatan secara maksimal itu memang belum. Tetapi banyak sekolah-sekolah yang karena mungkin melihat pergerakan kami dan mengundang langsung kepada kami untuk turun dan berbagi kepada sekolah-sekolah itu. Tetapi dari Pemda untuk membangun kolaborasi dengan kami sebagai pegiat TBM yang di dalam juga pegiat literasi belum dilibatkan secara maksimal. Mungkin ya kerinduan kami juga jika dalam proyek-proyek dalam pendampingan kepada guru, minimal kita dilibatkan juga setelah kita bisa untuk implementasi setelah kejadian implementasi di setiap satuan pendidikan itu mungkin seperti apa. Kita harapkan. Siap. Nah, mungkin menurut kakak apa langkah konkret apa yang harus segera dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini? Mungkin menurut catatan kami di forum TBM Kabupaten TTS ini Kak Rey, mungkin langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus mampu untuk membangun kolaborasi, membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dan terutama juga para pegiat literasi di daerah. Karena jujur untuk di TTS cukup banyak para pegiat ini, hanya kendalanya kami jalannya masih sendiri-sendiri. Dan mungkin harapan kami kepada pemerintah mungkin bisa melakukan kolaborasi dan bergandengan tangan untuk kita saling sama-sama melakukan pendampingan kepada guru-guru dan juga anak-anak. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memberikan pendampingan khusus kepada guru-guru. Yang dalam kali adalah guru-guru SD. Paling utama itu guru-guru SD. Itu yang mungkin kita harapkan sehingga bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana langkah-langkah dan model dan maupun metode dengan jalan kepada anak SD yang tepat seperti apa. Sehingga ya harapan sih ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tamat SD dengan belum bisa membaca. Nah, sesuai dengan pengalaman Kakak Lenso sebagai pegiat literasi, mungkin selama ini adakah contoh dari daerah lain yang berhasil meningkatkan literasi dan bisa dijadikan sebagai inspirasi di TTS? Ya, dan terima kasih Kak Rey, karena memang dalam perjalanan kami hampir jujur bahwa seluruh wilayah TTS kami tergelidik pribadi saya sudah hampir keliling semua dan melihat kiat-kiat literasi yang dilakukan oleh berbagai daerah. Tentunya saya masih terekam sangat baik saat itu ada di sebuah kecamatan itu di Kecamatan Kokbaun, Kakari itu saat itu
camatnya masih Pak Wildo Nenometa. Nah, di Pak Wildo Nenometa merintis sebuah terlalu disebut dengan Kampung Beta. Beta itu singkatan dari bebas buta aksara. Nah, di situ Pak Camat, Pak Wildo saat itu bekerja sama dengan semua kepala desa yang ada di situ dan mendirikan lopo-lopo, dan itu di dalam 1 minggu itu ditentukan mungkin ada 2 atau 3 hari jam untuk berkunjung ke lopo-lopo yang telah disiapkan. Dan di situ ada tutor-tutor yang memang saat itu mereka bawa buku dengan gerobak, mengunjungi tempat-tempat itu dan yang saya lihat siswanya sangat aktif saat itu karena kerjasama dan kolaborasi pemerintah sama dengan pemerintah desa yang sangat baik saat itu, sehingga setiap 6 bulan dilihat dari daftar hadir itu jika ada anak-anak yang sering rajin ke lopo-lopo yang telah disediakan, itu diberikan reward. Dan bukan sebagai penyemangat kepada anak-anak itu. Justru saat itu yang masih aktif saat itu banyak anak-anak yang tidak membuang waktunya untuk bermain yang sembarangan, tetapi selalu menyediakan waktunya untuk ke lopo-lopo yang terdirikan. Dan itu salah satunya ya langkah bagaimana untuk mengajak anak-anak untuk mencintai membaca. Itu saya pikir itu adalah langkah yang memang perlu ditiru dan kita perlu ditingkatkan lagi. Dan harapan kami dari Forum TBM, jika semua pemerintah kecamatan dan pemerintah desa semua berkolaborasi dan bergerak bersama, saya pikir kita tidak akan menemukan anak-anak yang sudah tamat SD dengan tidak bisa membaca. Minimal berkurang. Nah, terhadap hal ini mungkin apa pesan kakak kepada pemerintah, tenaga pendidik dan masyarakat agar bersama-sama mendorong budaya membaca dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terima kasih kakak. Mungkin pesan kami, titipan kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat TTS, mungkin hal yang ingin kami titipkan kepada pemerintah untuk ke depan bisa membangun kolaborasi bergandengan tangan dengan berbagai pegiat maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang literasi. Seperti itu, dan juga untuk masyarakat umumnya kepada orang tua minimal juga bisa memperhatikan anak-anak untuk bisa membiasakan diri untuk membaca, karena untuk membaca ini jujur kakak memang pengalaman setelah kami melakukan pendampingan ke beberapa sekolah dan juga bisa diundang untuk hadir sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak guru. Jujur banyak yang kami temukan bahwa guru-guru kita memang jarang sekali untuk membaca. Dan hal itu kami sudah melakukan konfirmasi dan memang untuk membaca ini memang masih sangat hal yang memang masih sangat berat sekali. Karena itu bagaimana kita sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak untuk membaca, lalu kita guru sendiri tidak memberikan contoh, itu juga agak bertentangan. Sementara untuk pesan kepada pemerintah tersudah dan khusus untuk adik-adiknya masih bersekolah, membiasakanlah diri untuk selalu membaca. Itu yang terpenting untuk bagaimana kita bisa keluar dari pengelut ini. Nah, kakak Lenso, kan kita sekarang ini kita tahu bersama bahwa Kabupaten TTS ini beberapa hari ke depan akan ada pergantian kepemimpinan bupati dan wakil bupati baru. Nah, mungkin pesan kakak Lenso terhadap masa kepemimpinan Bapak Edward Markus Liu dan Bapak Zoni Army Konai seperti apa terkait pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terima kasih Kak Rey, dan mungkin dalam perjalanan kami juga kami sudah melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan diperbaiki bersama dengan pemerintah, dan mungkin titipan khusus kepada pimpinan baru kita, Bapak Bupati baru dan Wakil Bupati Bapak Edward Markus Liu dan juga Bapak Joni Army Konai untuk bagaimana bisa berupaya untuk membangun kolaborasi dengan semua stakeholder untuk bagaimana kita bisa melakukan pendampingan. Dan yang kita lihat, karena jujur kami melihat bahwa kelemahannya kita itu masih di pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu bagaimana kita perkuat sehingga ke depan, misalkan sehingga anak-anak itu setelah sampai SMP mereka sudah tidak berurusan lagi dengan yang namanya membaca, tapi mereka sudah kepada tingkat pemahaman.
Dan yang mungkin ingin saya titikkan itu sudah perjalanan yang bagus, karena jujur kakak pemerintah dalam hal ini melalui dinas pendidikan selama ini sudah melakukan pendampingan kepada guru-guru, dan di tahun kemarin itu ada kurang lebih 1080 guru SD yang dilakukan pendampingan terkait dengan reading camp. Nah, reading camp ini kan dia sampai tingkatannya adanya tingkatan per level, dari level 1 sampai dengan level 6. Nah, jika para peserta didik dikategorikan sebagai dia sudah sampai ke tingkat level 6, itu berarti dia sudah memahami, sudah pada tingkat pemahaman. Jadi teks yang dibaca dia sudah dapat memahaminya dengan baik. Nah, jika itu di satuan pendidikan yang sudah, khususnya di SD yang sudah ke level 6, kita harus menggiring lagi untuk bisa menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Ya, dan itu yang mungkin tingkatan yang lebih balik ke menulis, karena tingkatan di literasi tingkatan paling tinggi adalah di menulis. Nah, jika anak-anak kita dorong dan sudah menghasilkan karya, otomatis mereka sudah melewati beberapa tahapan. Soalnya dari menyimak, berarti hasil menyimak anak-anak itu menyimaknya dengan baik. Setelah itu hasil membacanya juga sudah baik. Maka itu yang mereka gampang untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Itu yang kita dorong, dan mimpi saya Kakak Redi sebagai penggerak Ketua Forum TBM Kabupaten TTS dan juga penggerak literasi daerah, mimpi saya di tahun 2025 ini kita bisa mendorong untuk menggelar namanya Festival Literasi Daerah. Nah, Festival Literasi Daerah ini adalah para peserta atau dari setiap satuan pendidikan yang boleh ikut dalam Festival Literasi Daerah ini adalah sekolah-sekolah yang mana guru dan peserta didiknya sudah menghasilkan karya dalam bentuk buku, antologi, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin rencana untuk bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita selama ini terkait dengan literasi maupun inovasi. Berarti pada prinsipnya di balik kecerdasan seorang anak pasti ada guru yang hebat. Jadi terkait hal literasi dan numerasi ini, hal yang paling utama disorot oleh Kakak Lenso itu perlu pembenahan yang paling utama itu adalah guru. Iya, guru. Karena jujur Kakak, kualitas siswa itu menunjukkan kualitas gurunya itu sendiri. Jadi jika kualitas siswanya sudah baik, otomatis gurunya akan baik. Itu yang perlu kita dorong dan berkolaborasi sama-sama untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas literasi di daerah tercinta kita ini. Nah mungkin ada closing statement, ada pesan-pesan untuk para guru atau ya semacam closing statement lah. Ya, terima kasih Kak Kre. Untuk ini mungkin kepada guru ya, lebih ditekankan kepada guru, karena guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Karena itu tidak ada seorang pun yang akan menggantikan profesinya guru. Karena itu guru perlu meningkatkan kapasitas diri dan perlu berbenah untuk bagaimana bisa melakukan pelayanan yang baik kepada para peserta didik. Terima kasih Kakak Lenso sudah mampir. Terima kasih Kakak Ri. Podcast Mata Timur.com. Ya, Mata Timur sukses terus. Siap. Terima kasih banyak.